SBY memberikan restu politik kepada Andi. Ini bisa menimbulkan bibit perpecahan internal partai sebab akan ada kandidat yang merasa tersakiti jika Cikeas bersikap tidak netral. Kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI Burhanuddin Muhtadi waktu itu. Bagaimana nasib Partai Demokrat setelah Mr. AU bebas tahun 2022 nanti? Rana tadi ngakak guys ketika menemukan sebuah judul di media nasional terkait Partai Demokrat. Coba saja perhatikan judul berita di salah satu media nasional berikut ini. Sadis banget, bukan judulnya? Rakyat pasti juga bertanya-tanya, seperti itukah kualitas orang-orang di Demokrat saat ini? Ada yang ingat dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora di masa SBY yang bernama Andi Alfian Malarangeng? Dia ini divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara pada tahun 2014 silam terkait kasus mega korupsi Hambalang yang membuat banyak elit Partai Demokrat masuk bui berjamaah. Pada masa itu guys, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai bahwa Andi ini terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua, ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi waktu itu. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan itu, perbuatan Andi pun dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Menurut Hakim, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Kol Malarangeng. Andi ini juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain guys, yaitu Wafid Muharam, Dedi Kusdinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Mahfuz Suroso, Oli Dondo Kambe, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Angga Raheni Dwi Kusumastuti, dan Adi Rusman Daud. Selain itu nih guys, ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi. Dan mirisnya setelah Andi Malarangeng bebas, dia ini masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi mengatakan tidak lama setelah ia bebas murni pada Juli 2017 lalu, ia langsung mendapat telepon dari Pak SBY. Pak SBY pun meminta agar ia bisa kembali membantu partai berlambang bintang Mercy itu. Bahkan pada tahun 2018 lalu menjelang pemilu, Andi ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Bapak SBY untuk berkampanye di sejumlah daerah. Tadi naik kereta api bareng Pak SBY dan Bu Ani dari Gambir, katanya Andi kala itu. Pantas saja sih ya, suara Demokrat pada setiap pilpres sekarang ini terus anjlok karena seorang mantan koruptor saja masih diberi karpet merah untuk kembali masuk ke dalam partai. Mungkin pihak Demokrat ini juga akan beralasan bahwa Andi sudah menjalani hukumannya dan dia punya hak berpolitik, yaitu terserah mereka. Yang jelas rakyat pun juga punya hak untuk menilai. Kok bisa seorang mantan koruptor ditelepon langsung oleh Pak SBY untuk kembali masuk ke dalam partai dan kampanye untuk partai. Selain mantan koruptor, kita juga akhirnya tahu seorang petinggi Partai Demokrat ternyata seorang pengguna narkoba. Rakyat pasti juga sudah paham siapa yang Rana maksud ya dalam video kali ini. Iya, ada benar, dia adalah Andi Arief yang pernah ditangkap terkait kasus narkoba. Meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba pada Maret 2019 lalu. Sebelumnya pada awal Januari 2019, Andi Arief ini juga terbukti sebagai penyebar hoaks 7 kontainer surat suara dicoblos sehingga membuat resah di masyarakat pada Pilpres lalu. Jadi seperti inikah kualitas elit Partai Demokrat? Masih teringat dalam benak kita ketika AHY menjelaskan alasannya memilih orang-orang tersebut untuk masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat periode tahun 2020 hingga 2025. Menurut AHY, kriteria umum pengurus inti diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlandaskan Pancasila,
dengan semangat nasionalis religius, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik, memiliki riwayat pendidikan dan rekam jejak yang baik di bidang politik maupun bidang profesional. Jadi memang pengurus inti Demokrat itu dipilih oleh AHY dengan dalih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas, kapasitas, dan juga kapabilitas yang baik. Terus kenapa Andi Arief malah jadi penyebar hoaks dan pengguna narkoba ya? Terbukti sebagai penyebar hoaks dan pengguna narkoba, tetapi posisinya tetap dipertahankan sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat periode tahun 2020-2025 sampai detik ini. Prihatin. Terkait pengepul perabotan dalam judul di media di atas, penulis tidak akan membahasnya karena kasus ini sudah selesai. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi saat itu juga sudah mencabut gugatan kepada yang bersangkutan, dan PN Jaksel pun juga sudah mengabulkan pencabutan gugatan kepada yang bersangkutan. Yang sangat menarik ini adalah bagaimana nasib Partai Demokrat pada tahun 2022 nanti setelah Mr. AU bebas. Nah, Mr. AU yang Rana maksud di sini adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum pernah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010 hingga 2015, mengalahkan Marzuki Ali dan juga Andi Malarangeng yang mendapatkan restu dari SBY. Bahkan putra dari Pak SBY sendiri, Edi Baskoro Yudhoyono, saat itu juga hadir dalam deklarasi calon Ketua Umum Partai Demokrat Andi Malarangeng. Kehadiran Ibas dan para menteri mengesankan SBY memberikan restu politik kepada Andi. Ini bisa menimbulkan bibit perpecahan internal partai sebab akan ada kandidat yang merasa tersakiti jika Cikeas bersikap tidak netral. Kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI Burhanuddin Muhtadi waktu itu. Dan akhirnya terbukti jika Andi Malarangeng adalah orang SBY. Buktinya setelah Andi keluar dari tahanan, dia ditelepon oleh SBY untuk kembali masuk ke dalam partai. Perjalanan Anas Urbaningrum jadi ketum partai ternyata tidak berjalan lancar guys, karena Anas harus tersandung kasus korupsi yang menyebabkan dia divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara sebelum dikurangi menjadi 7 tahun penjara saat mengajukan banding. Hukuman Anas tersebut kembali diperberat di tingkat kasasi dan dijatuhi hukuman menjadi 14 tahun penjara bagi Anas. Pada September tahun 2020 lalu, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selaku terpidana kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang. Dengan dikabulkannya PK tersebut, masa hukuman Anas ya, ini menjadi berkurang 6 tahun dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara, sehingga dia akan bebas murni pada tahun 2022 nanti. Apakah Anas dan pendukungnya akan diam saja setelah bebas nanti? Salah satu pendukung Anas pernah mengatakan jika SBY terlibat dalam mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga. Sebab ketidakbenaran dan ketidakadilan yang didapatkan oleh AU selama ini justru karena ada kontribusi langsung dan tidak langsung dari SBY ketika berkuasa dan mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga, kata Pasek. Rana tidak sedang membela Anas dan juga pendukungnya dalam hal ini guys, karena perseteruan antara SBY dengan Anas itu urusan mereka. Yang menarik adalah setelah Anas mundur dari Partai Demokrat, lalu SBY loh yang jadi ketum partai. Saya sampaikan di DPR bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai. Karena kita sudah masuk tahapan pemilu di mana kita harus segera berkompetisi di lapangan. Jadi segala problem di internal kita tutup dulu, kata IGD Pasek. Waktu itu guys. Mendengar alasan tersebut, SBY pun kemudian menyambut gembira tawaran itu dengan syarat Anas dan kawan-kawannya pun mampu memastikan terjadinya aklamasi. Sepanjang Marzuki Ali tidak maju dalam Kongres Luar Biasa atau juga KLB. Ini dipastikan oleh IGD Pasek ya guys, yang memastikan jika aklamasi kepada SBY ini akan terjadi juga sepanjang Marzuki Ali tidak maju dalam Kongres Luar Biasa atau KLB. SBY merespon dengan berkomitmen akan menyatukan partai jika dirinya terpilih sebagai ketua umum. Kabar ini juga disampaikan langsung ke Anas sepulang IGD Pasek dari istana. Kala itu Anas
disebutnya tertawa ya, sambil bereaksi dengan menghubungi DPD dan juga DPC via telepon untuk memberikan dukungan kepada Pak SBY. Anas Urbaningrum mundur, lalu SBY jadi ketum partai secara aklamasi, dan sekarang AHY atau anak SBY juga terpilih sebagai ketum partai periode 2020-2025 secara aklamasi. Sebuah kebetulan? Akhir kata, setelah mengetahui bagaimana kualitas orang di dalam Partai Demokrat, masih yakin suara Demokrat yang terus anjlok bisa naik pada Pilpres 2024. Yang kepala badan pemilu atau Bapilunya adalah seorang penyebar hoaks dan pengguna narkoba? Apakah Anas Urbaningrum yang tahu banyak tentang isi Demokrat akan diam saja setelah dia bebas nanti pada tahun 2022, atau dia akan membuka halaman selanjutnya? Kita lihat saja nanti. Silakan diskusikan ini di kolom komentar guys. Tunggu Rana di Suara Rana berikutnya. Bye-bye.